Sebanyak 139 pengungsi Rohingya kembali tiba di Aceh pada akhir pekan lalu, menyusul lebih dari 1.000 orang lainnya yang sudah lebih dulu mendarat di Tanah Rencong dalam beberapa pekan belakangan. Saya berkesempatan menemui beberapa pengungsi Rohingya di Aceh untuk mengetahui cerita mereka. Yasmin berduka. Salah satu anaknya meninggal dunia ketika kapal yang ia tumpangi bersama lebih dari 250 pengungsi Rohingya lainnya ditolak warga Aceh pada pertengahan November lalu. Tak hanya sekali, kapal itu ditolak 2 kali di Biren dan Aceh Utara. Para pengungsi pun terombang-ambing di laut hingga berhari-hari. Di dalam kapal, kondisi sangat sulit. Mereka kekurangan air dan makanan. Mereka lebih memilih bertaruh nyawa di laut ketimbang terus bertahan di kamp pengungsian di Cox's Bazar, Bangladesh. Menurut mereka, situasi di sana tidak lagi aman. Banyak kelompok-kelompok yang kerap mengancam warga. এখন এরে গুড়া ফুয়ানি ফাইলিও জগরাদের ডগ তুলে যায় মাই ফাইলিও লো যায় নির্যাতন করে পুরুষ জামাইলে ফাইলিও নির্যাতন করে তো হাড়ি ফেলে মারি ফেলে আনলা বলে আর দেশে তাগি বাংলাদেশে মারা তখন আত্মীয় বেশি কষ্ট হয় বেশি মারা দাঁড়ায় করে যাই জুলুম করে না নির্যাতন বাদাস নয় তেন আল্লাহ বলে আর কে জিনিসের দেশের মাঝে বালা হয় শান্তি পাইবেন হয়ে মানুষ আয় আড়াই কে বুঝি আড়াই হওয়া দোয়া চাইলে আলাদা আসি তো আরা পাইবেন মাত্রা দোয়া পাইবেন আসিলাম উগা যখন মারি ফেলাই আরা তো খেয়ে গিয়ে দিলাম আর ডর গলে আড়াই কেদা আসি. Namun, setibanya di Indonesia, mereka mendapat penolakan dari warga. Di sisi lain, warga Aceh punya alasan sendiri menolak kehadiran Rohingya. Saya keberatan, karena boleh dikatakan dibilangkan meresah, iya juga gitu. Karena pun kayak mana himbauan memang masyarakat sini memang nggak mau terima. Karena kan dia bukan udah kita terima pun nggak bersyukur, dia buat masalah gitu bukan masalah boleh dikatakan untuk nggak enaknya lah. Kalau yang perempuan pun campur di situ, jadi yang kena dia yang enaknya, imbasnya orang kami udah bilang mana gitu, buruknya di kita gitu, enaknya di dia gitu. Setelah lama terombang-ambing, kapal pengungsi akhirnya diterima berlabuh di Biren. Di sana, mereka tidur di penampungan sementara. Kita juga tidak tahu nanti akan datang lagi apa tidak. Tapi yang pasti, ketika sudah ada di wilayah Indonesia, kita harus tangani dengan baik. Nah, kita di sini datang belanja masalah. Bagaimana kira-kira, karena ya, seperti di sini kalau saya lihat overkapasitas, di Minaraya juga overkapasitas, kita lihat nanti mungkin tempat-tempat mana yang bisa kita jadikan, mungkin tunggu instruksi dari pusat. Sementara itu, perwakilan Badan Pengungsi PBB, UNHCR, juga menyatakan mereka terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengantisipasi kedatangan pengungsi selanjutnya. Salah satu kemudian yang kita coba lakukan bersama dengan pemerintah, mungkin dalam hal mengantisipasi yang ini, itu makanya kita terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk meminta bantuan dari pemerintah untuk mencarikan tempat-tempat alternatif yang bisa kita pergunakan, mengantisipasi seandainya kemudian ada pendaratan-pendaratan yang lain. Sementara itu di Bangladesh, otoritas setempat terus berupaya untuk mencegah gelombang pengungsi Rohingya keluar dari kamp menuju Indonesia. Akhir pekan lalu, mereka menangkap puluhan pengungsi ketika akan berangkat ke Indonesia. Namun, pengungsi Rohingya di Bangladesh tetap berkeras datang ke Indonesia, apapun taruhannya. আমরা যা মনে করছিলাম তা আমরা করতে পারি না, এরকম বালা লেখাপড়া করতে পারি না, ছেলে মেয়েদেরকে লেখাপড়া করতে পারি না, আমরা একটু কষ্টে আছি। সেই জন্য আমরা ইংলিশে একটু গেলে মানে চিকিৎসাভাবে আর লেখাপড়ার মাধ্যমে সুযোগ পাবে এরকম ভাবছিলাম, আমরা ইংলিশে যাওয়ার জন্য রওনা দিয়েছিলাম। Di sisi lain, pengungsi yang sudah tiba di Indonesia tidak berharap banyak. Mereka hanya ingin tempat yang lebih baik.
Allah ya rakyat arah yang masalah kita ki arah tu kemana hode jajar garo taruh zendila kampo madu galo kona kana go arah ke haskan di belang arah lah tu magi. Are kan lah ber mani shanti lagi mani kalau kusi lagi lihat kan nijar gar bar jo dia lori yang lek ka forok ini.